Oke, kita mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Saya coba menampilkan PPT-nya ya. Iya, Pak. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak? Oke ya. Jadi kita masuk ke WPAN atau kepanjangan dari Wireless ya, Personal Access Network. Nah, teknologi wireless personal area network, nah itu membolehkan pengguna untuk membuat suatu jaringan tanpa kabel. Contohnya adalah jaringan ad hoc di laptop atau di PC. Bagi piranti sederhana, ya, seperti PDA, telepon seluler, atau laptop. Ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal atau personal operating space atau POS. Ya. Sebuah POS adalah suatu ruang yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Itu tentang WPAN. Kemudian saat ini ya, dua teknologi kunci dari WPAN adalah Bluetooth dan inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak 30 feet atau 30 kaki. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melewati tembok, saku, ataupun tas. Teknologi Bluetooth ini digerakkan oleh suatu badan yang bernama Bluetooth Special Interest Group atau SIG, yang mana mempublikasikan spesifikasi Bluetooth versi 1 pada tahun 1999. Cara alternatif lainnya untuk menghubungkan peranti dalam jarak yang sangat dekat atau 1 meter atau bisa kurang ya, maka user bisa menggunakan cahaya inframerah untuk menstandarisasi pembangunan dari teknologi Wireless Personal Area Network ya, IEEE. Itu telah membangun kelompok kerja 802.15 bagi Wireless Personal Area Network ini. Kelompok kerja ini membuat standar WPAN ya, yang berbasis pada spesifikasi Bluetooth versi 1. Tujuan utama dari standarisasi ini adalah untuk mengurangi kompleksitas, konsumsi daya yang rendah, interoperabilitas, dan bisa hidup berdampingan dengan jaringan 802.11. Ya. Kita mulai dari inframerah. Ya. Infrared atau inframerah itu adalah generasi pertama dari teknologi koneksi nirkabel atau tanpa kabel yang digunakan untuk perangkat mobile. Inframerah sendiri merupakan sebuah radiasi gelombang elektromagnetis dengan panjang gelombang lebih panjang dari gelombang merah, namun lebih pendek dari gelombang radio ya, yaitu 0,7 mikrometer sampai dengan 1 milimeter. Ya. Inframerah atau infrared ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel pada tahun 1738. Nah, beliau merupakan astronom dari kerajaan Inggris ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optik yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari dalam tata surya. Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi 1011 Hz sampai dengan 1014 Hz.
atau daerah panjang gelombang 10 sampai 40 cm. Sedangkan gelombang inframerah yang dekat yaitu memiliki panjang gelombang 0,7 mikrometer sampai dengan 2,5 mikrometer. Kemudian di sini kita lanjut untuk fungsi inframerah. Dalam komunikasi inframerah, infrared atau inframerah ini berfungsi sebagai sebuah medium atau media penghantar atau pemancar data dan penerima data. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Konsorsium Infrared Data Association. Sinar infrared dari light emitting diode itu memiliki panjang gelombang sekitar 875 nanometer. Hingga kini memiliki dua versi, yaitu versi 1 dan versi 2. Standar dari inframerah itu adalah kedua versi dari infrared yang terletak pada jumlah data yang ditransfer dalam satu paket. Di mana versi 1 itu memiliki kecepatan 2,4 sampai 115,2 kbps atau kilobit per second. Sementara versi 2 itu memiliki kecepatan 0,576 hingga 1,152 megabit per second. Inframerah ini memiliki dua kecepatan yang berbeda karena struktur pengiriman data pada interkoneksi ini cukup unik. Untuk menghindari gangguan saat terjadi perpindahan data, maka pertama kali protokol infrared akan mengirimkan sinyal tes. Sinyal tes ini dengan kecepatan sinyal yang rendah. Dengan tes ini, bila kondisi sudah sesuai, maka kecepatan penuh digunakan dalam transfer data. Hal ini tentu berpengaruh pada penghematan daya. Kemudian untuk konektivitas infrared, infrared di sini bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Ketika terjadi pertemuan di antara dua buah device dengan interkoneksi tersebut, maka akan terjadi sebuah pengenalan secara anonim di antara kedua device tersebut. Nah, pengenalan ini kemudian berlanjut ke arah yang lebih dalam lagi, di mana kedua device tersebut menyetujui untuk memberi nama. Nama adalah nama sementara pada masing-masing device, sehingga protokol infrared mengenali kedua belah pihak dan melakukan transfer data atau untuk sekedar mempertahankan koneksi hingga perintah berakhir dijalankan. Tentunya hal ini memudahkan koneksi untuk device dengan interkoneksi infrared karena tidak diperlukannya proses pairing yang merepotkan. Komunikasi infrared itu dilakukan dengan menggunakan dioda inframerah sebagai pengirim dan modul penerima atau receiver. Modul penerima ini adalah untuk sebagai penerimanya. Untuk jarak yang cukup jauh atau kurang lebih 3 sampai dengan 5 meter, pancaran data inframerah harus dimodulasikan terlebih dahulu untuk menghindari kerusakan data akibat noise. Noise itu adalah gangguan dalam proses pengiriman data atau dalam berkomunikasi, itu namanya noise. Selain itu, sinyal harus dimodulasi karena infrared tidak menggunakan banyak daya, sehingga sinyal yang dihasilkan cenderung lemah.
Kemudian untuk perpindahan data yang menggunakan media udara sebagai media perantara. Nah, ini tentang inframerah. Nggak usah terlalu panjang ya. Kemudian untuk transmisi data, biasanya sinyal ditransmisikan dalam bentuk pulse. Pulse itu apa sih? Ya, nanti kita lihat ya. Ketika sebuah data dikirim, maka infrared atau inframerah ini akan mentransmisikan sebuah sinyal yang akan dideteksi sebagai urutan data biner dan menggunakan sinyal pembawa untuk membawa sinyal data tersebut. Carrier itu adalah sinyal pembawa. Jadi membawa sinyal itu hingga sampai pada receiver. Pulse tadi ya, itu adalah seperti bilangan biner seperti ini ya. Jadi kalau naik ya, itu adalah pulse atau carrier atau sinyal pembawa. Kalau turun ini standar ya kan. Ini adalah space atau no carrier. Kemudian untuk karakteristiknya, inframerah ini tidak dapat dilihat oleh manusia. Kemudian tidak dapat menembus bahan yang tidak tembus pandang. Tidak dilihat oleh manusia, tidak tembus bahan yang tidak tembus pandang. Dan panjang gelombang pada inframerah itu memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Jadi, jika suhu mengalami kenaikan atau panas, maka panjang gelombang dalam sinyal inframerah itu akan turun. Ya. Jika suhu dingin, maka akan berubah menjadi standar lagi. Nah, kemudian untuk kelebihannya, ya, untuk kelebihan infrared ini termasuk komunikasi data yang media pengirimannya adalah unguided atau tidak memerlukan benda fisik, melainkan ditransmisikan melalui udara. Kemudian komunikasi data hanya bersifat satu arah, hanya terjadi pada dua device atau dua perangkat, sehingga keamanan data lebih terjamin. Jika ada hacker, ya, maka hacker tersebut harus secara langsung memotong cahaya infrared itu guna mendapatkan akses informasi yang sedang ditransfer. Infrared dapat memantul pada dinding-dinding atau langit-langit, sehingga membantu dalam jaringan ruangan yang tunggal. Infrared itu tidak terganggu oleh sinyal elektromagnetik dan interferensi radio, sehingga mendorong kestabilan sistem inframerah tersebut. Ya. Kemudian infrared ini mudah dibuat dan harganya murah. Instalasinya pun juga mudah, dapat dibawa kemana-mana. Komunikasi data dengan infrared dapat dilakukan kapan saja, karena pengiriman infrared itu tidak membutuhkan sinyal. Nah, komunikasi data dari device misalnya pada handphone tidak membutuhkan biaya atau gratis atau free, jadi tidak dipungut biaya sepeser pun. Di dalam kelebihan tentu ada yang namanya kekurangan. Ya, kekurangannya adalah setiap perangkat harus terarah dan bertatap muka langsung karena infrared ini menggunakan sinyal terarah dan biasanya hanya 30 derajat. Teknologi cukup tua, jarak yang terbatas, ya, device-nya pun juga point to point, jadi cuma 2 perangkat. Kemudian infrared tidak dapat menembus dinding. Komunikasi data secara infrared tidak dapat digunakan di luar ruangan.
karena akan terganggu oleh sinar matahari. Ya. Selain inframerah atau infrared, ya, jaringan tanpa kabel sebelum zaman sekarang juga menggunakan yang namanya Bluetooth. Ya. Mbak Cia atau Mas Devra atau Mas Ega tahu Bluetooth kan? Ya. Tahu, Pak. Oke ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, Bluetooth ya. Bluetooth. Ya. Kalau diterjemahkan menjadi gigi hijau atau gigi biru. Ya. Sejarah singkat Bluetooth. Ya, Bluetooth itu adalah teknologi jarak pendek yang memberikan kemudahan koneksi bagi peralatan nirkabel atau tanpa kabel. Jika kita senang berganti-ganti ringtone, logo atau game, ya, mungkin Bluetooth ini adalah salah satu media yang dapat kita gunakan ya, untuk saling mempertukarkan konten aplikasi dengan rekan yang juga memiliki fasilitas Bluetooth di dalam ponsel. Ya. Terus kemudian ya, nama Bluetooth itu sendiri adalah diambil dari Raja Viking Denmark yang hidup di tahun 900 Masehi yang bernama Harald Blatan. Blatan dalam bahasa Denmark berarti gigi biru atau Bluetooth. Dia adalah Raja Denmark yang mempersatukan Denmark dengan sebagian dari Norwegia menjadi satu kerajaan. Nah, maka nama Bluetooth dipakai sebagai nama teknologi wireless yang mempersatukan peralatan elektronik ya, yang akan berkomunikasi dalam satu jaringan ini. Teknologi Bluetooth, nah ini mampu mengirimkan baik data maupun suara. Kemudian apa sih itu Bluetooth? Nah, Bluetooth adalah teknologi yang memungkinkan dua perangkat yang kompatibel seperti telepon, PC, ya, untuk berkomunikasi tanpa kabel dan tidak memerlukan koneksi saluran yang terlihat, jadi tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Teknologi ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap peralatan elektronik yang kita gunakan. Bluetooth memperbaiki penggunaan teknologi kabel yang cenderung menyulitkan dengan cara menghubungkan beberapa peralatan tanpa menggunakan kabel. Jadi Bluetooth ini juga jaringan tanpa kabel. Bluetooth beroperasi pada frekuensi radio yaitu 2,4 GHz atau tepatnya 2400 sampai 2483 MHz. Sistem radio Bluetooth tersebut memanfaatkan teknik modulasi yang dinamakan dengan frekuensi hooping. Nah, frekuensi hooping ini adalah untuk menyelesaikan proses penyebaran spektrum atau spektrum spreading yang terdiri atas 79 selang atau hoop. Dengan selang diantara adalah 1 mikrohertz. Di beberapa negara misalnya Prancis, jumlah hoop yang digunakan dalam sistemnya adalah 23, sedangkan di Amerika Utara itu peta gelombang dari standar industrial, scientific and medical atau ISM itu dibagi dalam 75 kanal hub dengan daya transmisi tidak sampai 1 watt di setiap kanal. Nah, kemudian untuk cara kerjanya, Bluetooth bisa berkoneksi dengan 8 alat sekaligus secara bersamaan. Jadi, kalau tadi infrared cuma 2, Bluetooth ini bisa sampai 8. Nah, dengan semua alat ini dalam radius 10 meter. 10 meter ya.
Anda mungkin berpikir bahwa sinyalnya mungkin akan menumpuk dan mengganggu proses kerja alat-alat itu. Tapi ternyata tidak. Ya. Bluetooth menggunakan sebuah teknik yang dinamakan spektrum frekuensi yang membuat sebuah alat untuk mentransmisikan data pada frekuensi yang sama dalam waktu yang bersamaan pula. Pada teknik ini, sebuah alat akan menggunakan salah satu dari 79 frekuensi. Pada Bluetooth, transmitter itu mengubah frekuensi 1600 kali tiap detik, yang berarti lebih banyak alat yang bisa digunakan pada spektrum radio ini. Karena setiap Bluetooth itu mentransmisikan sinyal dengan menggunakan penyebaran spektrum secara otomatis, maka sangat kecil kemungkinan ada dua transmitter yang menggunakan frekuensi sama dalam waktu yang bersamaan pula. Teknik ini meminimalisir risiko penggunaan telepon yang akan mengganggu peralatan Bluetooth. Karena semua gangguan pada frekuensi yang sama hanya akan sedikit bergesekan pada 1 detik saja. Kemudian, ketika peralatan Bluetooth memiliki jangkauan yang sama dengan peralatan lainnya, maka sebuah percakapan elektronik akan ditentukan dari fungsi alat tersebut. Proses ini berlangsung secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu menekan tombol apapun agar pembicaraan tidak terganggu. Sekali pembicaraan selesai, alat ini akan membentuk sebuah jaringan. Sistem Bluetooth membuat sebuah jaringan sendiri yang dinamakan dengan Piconet, sehingga jangkauannya berada di antara kedua peralatan atau lebih, seperti telepon seluler dengan headset di kepala Anda. Nah, kemudian sekali Piconet terbentuk, anggota alat yang menggunakan jaringan ini akan terus bersentuhan dengan alat yang lainnya yang juga menggunakan jaringan ini pada jangkauan yang Anda definisikan secara otomatis. Sehingga hal ini dapat mencegah jaringan Piconet yang lain untuk beroperasi pada ruangan yang sama. Ya. Selanjutnya ada keamanan. Bluetooth menawarkan beberapa model sekuritas, ya, dan pabrik alat ini akan menentukan mode apa yang akan digunakan oleh Bluetooth. Pengguna Bluetooth bisa membuat sebuah alat yang dipercaya dan mampu menukar data tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Ketika semua alat mencoba untuk membuat koneksi dengan gadget seseorang. Jadi si pengguna harus memutuskan apakah dia mengizinkan alat itu untuk melakukan koneksi atau tidak. Nah, itu adalah fungsi keamanan dari Bluetooth. Selanjutnya, tingkat layanan sekuritas dan peralatan bekerja secara bersamaan untuk melindungi peralatan Bluetooth dari transmisi data yang tidak dikenal. Jadi, keamanan Bluetooth itu ada di situ. Kemudian yang kedua, itu adalah metode keamanan. Metode keamanan ini termasuk di dalamnya adalah prosedur autorisasi dan identifikasi yang membatasi penggunaan layanan Bluetooth untuk melakukan registrasi. Seorang pengguna bisa dengan mudah mengganti mode Bluetooth-nya ke mode tidak terlacak, jadi tidak akan terlihat oleh perangkat Bluetooth lainnya. Jika seseorang pengguna menggunakan jaringan Bluetooth untuk mensinkronkan alat-alat yang lain di rumah, ini adalah cara terbaik untuk menghindari segala kemungkinan yang membobol keamanan Anda. Nah, itu adalah tentang keamanan Bluetooth. Selanjutnya tentang kelebihan. Nah, kelebihan dari Bluetooth, Bluetooth ini dapat menembus dinding.
kotak, dan juga berbagai rintangan, walaupun jarak transmisinya hanya sekitar 30 kaki atau sekitar 10 meter. Bluetooth tidak memerlukan kabel ataupun kawat. Bluetooth dapat mensinkronisasi basis data dari telepon genggam ke komputer. Kemudian dapat digunakan sebagai perantara modem. Itu adalah kelebihan dari Bluetooth. Dapat menembus dinding, tidak memerlukan kabel, dapat sinkronisasi data dari telepon ke komputer, kemudian dapat digunakan sebagai perantara modem. Selain kelebihan, itu pun juga ada yang namanya kekurangan atau kelemahan. Ya. Kekurangan atau kelemahannya itu adalah sistem ini menggunakan frekuensi yang sama dengan gelombang lokal area network standar. Apabila dalam suatu ruangan terlalu banyak koneksi Bluetooth yang digunakan, akan menyulitkan pengguna untuk menemukan penerima yang diharapkan. Banyak mekanisme keamanan Bluetooth yang harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman atau penerimaan informasi. Di Indonesia khususnya ya, sudah banyak beredar virus-virus yang disebarkan melalui Bluetooth dari handphone. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Nah, tadi ada sejarahnya juga. Kemudian sebelum kita lanjut ke teknologi Zigbee, ya, Mbak Cia, Mas Devra, Mas Ega, ada yang tanyakan? Silakan. Canda? Tidak ada, Pak. Belum ada. Oke, kita masuk ke teknologi Zigbee ya. Nah, Zigbee. Teknologi Zigbee ya, itu muncul didasari pada beberapa alasan. Nah, yang pertama adalah konsumsi energi atau daya yang besar pada teknologi WSN sebelumnya. Nah, pada teknologi wireless sebelumnya. Kemudian cadangan energi pada WSN itu terbatas. Karena baterai mensuplai catu daya pada mode untuk operasinya. Nah, kemudian jika salah satu node itu mati, nah, performansi jaringan dalam hal routing dan topologi pun akan berubah. Nah, kemudian konservasi energi dilakukan berulang-ulang. Itu adalah peningkatan biaya dan mengganggu performansi jaringan. Solusinya, teknologi wireless berdaya rendah, mudah, dan murah itu adalah teknologi Zigbee itu. Apa sih itu Zigbee? Ya, Zigbee di sini merupakan teknologi dengan data rate rendah atau low data rate, biaya murah atau low cost, costnya rendah. Protokol jaringan tanpa kabel yang ditujukan untuk otomasi dan aplikasi remote control. Zigbee terdiri dari kata zig, yaitu gerakan zigzag, dan bee berupa lebah, sehingga maknanya adalah penyampaian informasi berbentuk zigzag dan caranya seperti lebah, yaitu membentuk sebuah jaringan. Zigbee di sini juga tergolong standar keluarga IEEE 802.15 ya, bersama dengan Bluetooth 802.15.1 dan ZigBee 802.15.3 dengan kode standar IEEE 802.15.4. Untuk kecepatan komunikasi maksimal adalah 250 kB per second. Jarak maksimalnya adalah komunikasi pendek 10 meter sampai 70 meter. Dan menggunakan 3 band.
frekuensi, yaitu band frekuensi 915 MHz itu di Amerika, 868 MHz itu di Eropa, dan 2,4 GHz itu di Jepang. Nah, Zigbee itu seperti apa sih Pak gambarnya? Nah, Zigbee gambarnya seperti ini ya. Ya, Anda lihat ya. Bentuk fisik dari wireless Zigbee. Nah, nama produk ini adalah XB Pro, pabrikan Maxstream garis miring Digi. Bentuknya kecil, pengoperasiannya mudah, dan harganya pun murah. Jika ingin menggunakan wireless, ya, minimal harus membeli dua buah chip XB untuk komunikasi point to point atau lebih untuk komunikasi multi point. Nah, itu tentang Zigbee. Nah, jadi itu dulu, silakan kalau ditanyakan, monggo. Enggak? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, minggu depan, minggu tenang ya, kalau nggak salah ya. Masa toh, Pak, minggu tenang? Coba nanti lihat jadwal ya. Oh, belum dikirimin ya, Pak, jadwalnya. Boleh, nanti coba minta Pak Robi ya. Oh ya, Pak. Oke. Ditanyakan nggak, silakan. Kalau nggak ada, saya tutup. Kalau ada, saya tunggu. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya tutup dulu ya, Mbak. Ya. Mas Jafar sama Mas Ega udah hilang ini. Oke lah. Apa, kita akhiri dulu ya. Selamat sore ya. Makasih atas Sore, waktunya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.